Hobbit Manajemen mempersembahkan podcast untuk dikenal. Selamat datang di podcast untuk dikenal. Bersama Surya, Matthew, dan Albert akan membahas hal-hal yang menarik untuk dikenal. Oke, stop. Ya, semuanya apa kabar? Baik. Sekarang ada Abed, Matthew, sama Otnil. Cuma Otnil janjian gue. Mek Yudi berhalangan. Oke. Hari ini kita mau bahas horor. Jadi kita akan sharing pengalaman horor kita. dari yang muda dulu kali ya. Oh ya boleh. Kayak Otnil banyak deh pengalamannya. Iya. Ayo Nil, sharing aja horor. Mulai dari mana nih? Terserah lu, pokoknya pengalaman horor lu yang paling horor lah. Seorang satu cerita. Paling horor banyak sih sebenarnya. Gua dari pertama kali. Pertama kali tuh gua pas SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kan gua kan waktu itu ikut Abu Suja kan. Iseng-iseng lah gua penasaran tuh ikut Abu Suja. Jadi Abu Suja itu salah satu ekskul di SMA kita ya kan, anjay kita. Oh iya, kita sekolah di sini ya. Iya anjir. Wah kampret kan gue masuk gitu gara-gara lu bertiga anjay. Abu Suja apaan sih Nil? Abu Suja apa? Jelasin ya Abu Suja apa? Pencak silat yang ada ke dalamnya gitu lah. Oh iya. Ke dalam. Nah jadi dulu tuh gue ikut kayak gituan. Nah jadi tuh emang sebenarnya tuh gue kalau misalkan dari kecil kan emang keluarga gue tuh ada turunan soal masalah horor kayak gitu kan. Kayak yang berbau-bau sama dunia lain gitu tuh emang udah turunan lah dari zaman kakek gue gitu. Nah ternyata tuh tanpa disadari pun gue ternyata agak bisa lah ke arah sana gitu. Tapi gue nggak tahu tuh awalnya. Peka juga berarti. Iya, gue peka juga lah, kadang ya dulu sih gue peka doang lah. Semenjak gue suja itu, jadi gue udah mulai tuh macem-macem tuh aneh-aneh udah mulai banyak lah dari yang masalah gue ngeliat lah, terus kayak ngobrol lah segala macem gitu-gitu udah biasa banget lah pas gue semenjak ikut suja tuh. Nah, yang bikin gue pertama kali paling shock itu adalah jadi kan di rumah gue itu ada penunggunya lah ya, gitu. Okay. Nah itu tuh, jadi ada nenek-nenek gitulah. Nah gue waktu itu kebetulan lagi latihan suja di rumah gue lagi latihan Abu Suja di rumah. Habis itu kan kamar gue kan udah lantai 2 kan, gue naiklah ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu ternyata, jadi di lantai 2 itu kan cuma ada kamar gue. Sisanya tuh gudang sama tempat buat setrika sama ngejemur gitu loh. Nah, gue mau nyalain lampu. Nah, FYI juga lampu di lantai 2 itu bukan lampu-lampu yang cetek gitu apa. Lampu gue tuh lampu-lampu yang harus dicolok dulu baru dia nyala. Oh iya tahu. Oke. Nah, pas gue mau nyolok itu jadi kan ada pintu yang ngebatasin gitu kan buat dari tempat si gua nyetrika sama ngejemur. Jemur gue tuh kayak di balkon gitu kan. Pas gua jadi waktu itu kebetulan pintunya emang belum ditutup. Waktu itu gue belum tutup kan. Pas gua nyolok, gua ngeliat ada nenek-nenek nih di tempat ngejemur gua gitu kan. Cuman gua ya udah biasa aja gitu kan. Nah, terus udah gitu emang rada tolol juga sih gue. Jadi gue tuh ini kan, iseng kan soalnya di Abu Suja diajarin juga kan masalah-masalah yang kayak ngusir gitu-gitulah. Nah, gue mau nyoba ngusir lah.
pas gue mau, jadi gue mau nyolok lampu dulu nih. Pas gue mau nyolok lampu, tiba-tiba tuh nenek-nenek lari dong nembus badan gue anjir. Itu gila sih, gue langsung anjir kata gue. Shock banget, gue langsung nyalain lampu, gue turun lagi ke bawah, nggak ke kamar. Gila sih itu. Itu shock banget sih. Pas lu dilewatin ada rasanya nggak? Berasa coy kayak gimana ya, kayak lu kena angin nih. Kalau misalkan lu kena angin biasa kan ya udahlah gitu, cuman adem doang di kulit. Ini sampai ke dalam-dalam gila. Kayak benar-benar angin nembus gitu kenapa? Gila sih itu langsung. Itu gue pengalaman pertama gue tuh. Sebelum gue akhirnya kebiasa buat ngeliat kayak gituan, kebiasa buat ngobrol, itu pengalaman pertama gue tuh. Tapi itu paling parah apa ada lagi lebih parah lagi? Ada lagi paling parah. Itu masih nenek-nenek maraton ya? Selari. Kayaknya pelari ya dia. Dulu kayak sempat jadi atlet. Karena yang buat karena lu bisa ngeliat aja kan sebenarnya. Makin serem. Iya sih sebenarnya. Awalnya sih iya, pas gue pertama kali ikut Abu Suja itu, semenjak gue udah bisa ngeliat, awalnya itu yang bikin shock. Cuman setelah gue jalan-jalan terus lebih banyak lagi yang bikin gue shock. Sebenarnya kan setahu gue ya, ketika lu bisa ngeliat, maksudnya bisa ngeliat yang kayak gituan ya, itu lu akan lebih rentan buat digangguin sih sebenarnya. Iya, betul banget. Karena mereka sadar lu bisa lihat mereka. Iya, benar banget. Dan itu tuh gue nggak tahu ya. Jadi entah emang petanda atau apa. Cuman setelah dari kejadian gue itu, beberapa hari kemudian tuh gue ngelihat nenek gue, dia tuh ngebersihin kayak adalah barang-barang peninggalan dari kakek gue gitu di lantai 2, yang sementara gue pun sendiri belum pernah lihat seumur hidup gue tinggal di sini ya. Itu tuh gue umur berapa gue? 18, 19 ya, lupa gue. Belum anjir, belum nyampe 17 malah. Masih underage banget, masih underage gue itu. Sih, ya jatuhnya 16 tahun gue tinggal di rumah inilah. Kira-kira gue tuh baru pertama kali tuh ngeliat nenek gue bersihin keris, terus kayak obeng tuh, gila sih. Kata gue parah sih itu. Kaget gue. Padahal meninggal udah lama. Udah lama banget, dari gue zaman masih kecil. Dari nyokap bokap gue nikah lah, setelah itu selang berapa lama meninggal. Buset, berarti bahkan lu pun sebenarnya belum pernah ketemu langsung ya? Belum pernah ketemu langsung. Gila, horor banget. Makanya itu di situ sih awal dari permulaan. Tapi sebelum lo ikut Abu Suja pernah nggak ngalamin ngelihat kayak gitu? Ya. Halo. Wah, diculik dia guys. MIA. Ketemu neneknya lagi. Iya, kelar udah. Oh, ada yang lewat nih. Ya. Jadi lanjut dulu lah. Ke siapa gue nih? Nah, lu aja Tiu. Apa ya? Cerita gue nggak menarik. Wah. Cerita Otnil luar biasa sih. Gue lebih sering nanyain Otnil nih. Well, kalau gue pernah, ini pas kejadian pas SMP. Ini gue lagi nginep di rumah temen gue di Taman Pajajaran. Oh, BSI ya? Ya, BSI. Nah, beda, Bet. Sebelahnya nyambung. Nah, dekat itu daerah situ. Halo. Tes. Nah, udah nyambung. Ya udah bentar nih, gue cerita dulu nih, abis itu terbalik ke lu ya. Iya, lanjut. Anjir, jadi gue narasumbernya. Lu tadi suara lu hilang soalnya. Iya, pengalaman lu. Oke. Kalau gue tuh ya. Gue pernah cuman ini gue jujur selama gue hidup gue nggak pernah sih. Gue belum tapi nggak pernah ngelihat problem yang kayak gitu. Hantu lah apa. Cuman pernah satu kali di pas SMP gue nginep di rumah temen, dan itu kita dulu masih zamannya main warnet. Jadi kita main warnet sampai pagi. Kayak waktu itu tuh main sampai jam 1. Habis itu kita jalan-jalan di komplek. Nah terus
kita cari makan. Nah waktu itu tuh lewat itu di BSI. Oh, Nah di satu jalan tuh itu udah sepi banget, kayak rumah-rumah juga udah pada mati lampunya udah dimatiin, udah pada istirahat lah. Nah kita jalan berjejer berlima waktu itu. Nah terus kita jalan-jalan itu jalan kosong tuh, nggak ada apa-apa ya, tapi tiba-tiba kita ngeliat ada kucing hitam di depan kita, dan si kucingnya kayak ngeliatin. Nah ini gue nggak tahu sih ya, pas zaman itu sih gue nganggepnya ya kayak ya emang ya itu kucing biasa lah. Nah tapi terus di jalan itu dia ngikutin terus, jadi si kucingnya ngeliatin, terus kita lewatin dia abis kita lewatin dia jalan ke depan kita agak jauh, ngeliatin lagi sampai di pertigaan, terus kayak kan ada ke kanan sama ke kiri. Si kucing itu ngelihat ke kiri waktu itu, dan ya kebetulan jalan kita juga ke kiri sih. Jadi udah kita jalan, terus itu udah hilang. Ya tapi pas lagi ngejalan itu kayak emang agak nggak tahu, agak disco gitu. Dan sebelumnya juga kan gue lewatin Villa Duta. Nah Villa Duta tuh rumahnya gede-gede, jarak antar rumah tuh jauh, dan banyak kayak pohon-pohonan yang rimbun. Tapi ada satu blok itu kurang lampu, walaupun rumahnya bagus-bagus, tapi di jalannya tuh gelap. Nah dari situ nyambung ke yang tempat tadi ya kalau gue kayak itu, gue nggak tahu sih cerita horor atau enggak. Horor sih, kalau tiba-tiba hilang sih horor Pak. Ya, habis itu ya bisa kucingnya itu ya hilang aja gitu. Dan yang unik adalah si kucing hitamnya itu bukan kayak kucing kampung, kayak kucing yang orang rawat gitu loh. Iya. Itu yang buat aneh. Terus pokoknya selama pas jalan dan ngalamin itu kayak kita jalan tuh kayak udah nggak ada ngobrol lagi gitu loh. Awalnya sebelumnya kayak ngobrolnya agak-agak kasar, terus kayak sembarangan sembrono ngomongnya. Tapi kayak aduh kenapa gue ngerasa kayak gini ya, udah kita tenang dulu deh sampai lewat. Oh iya, mungkin kepancing. Iya. Nah, ya gue nggak tahu sih, karena di antara kita juga nggak ada yang bisa ngelihat, dan kayak nggak ada yang peka juga deh. Oh, itu tanpa jajaran si I bukan sih, yang inisialnya I bukan sih? Iya, yang inisialnya I. Nah, gue pernah sekali lagi ini di rumah teman gue inisialnya S. Dipanggilnya T sama W lah. Oh, iya, gue tahu. Nah, kita nginep di rumah dia tuh 2 lantai rumahnya. Nah, pas di tengah malam itu kita main di bawah di lantai 1, dan rumah itu pas kita main lagi kosong, keluarganya tuh lagi keluar. Pas kita lagi di bawah masak mie itu boy, terus tiba-tiba di lantai 2 ada kayak orang lari-lari, 2 orang lari-lari kayak, tapi larinya yang kayak rame gitu. Terus pada shock dong, kita ngecek ini siapa nih, udah lengkap belum di bawah, ternyata lengkap semua. Jadi semua yang nginep tuh ada di bawah, kayak ini siapa di atas tuh, ada lu ada ngumpetin siapa lu oleh ya. Tapi gue temenan sama si S itu ya dari gua ETK sampai sekarang kayak gue belum pernah nginep sih, karena gue lihat dari luar rumahnya udah horor Pak. Tapi ya rumahnya emang nggak tahu sih, emang kayaknya nggak tahu lah, ada kali ya. Efek gede banget sih emang. Ya gitu tuh. Udah sih paling gue itu yang bisa gue ceritain. Nah, okay. Itu lumayan sih. Dari Pak Otnil nih gimana ngelihat hal itu? Ada korelasi nggak sih? Kayak paranormal nih orang lama-lama. Tapi sebenarnya emang iya sih kalau misalkan itu. Kayak yang tadi juga sih Uya sempat bilang juga kan, kalau misalkan kita ya benar bisa ngelihat, pasti bakal lebih tertarik gitu sih, karena emang
ini setelah gue ikut Suja ya, setelah ikut Suja sih yang gue pelajarin emang berasa banget ya namanya energi positif sama negatif tuh berasa banget dah, gitu sih. Kalau misalkan menurut gue, gitu. Lu bisa nggak? Tapi lu waktu Hah? Kenapa? Lu dulu. Lu dulu aja. Tapi waktu lu nginep di rumah gue nggak ada apa-apa kan? Enggak sih, itu gue belum ngerasain sih. Itu pas kapan sih ya gue nginep di rumah lu tuh SMP ya? Kayak beberapa kali. SMP pak, yang gue lupa dah. Ya malam tahun baru mah udah udah SMA cuy. Iya. Iya, yang sama Yudi. Oh itu yang malam-malam itu kita ituin si Yudi bukan sih? Yang kita ngebego-begoin si Yudi itu bukan sih? Bukan ya? Bukan lu tiap kali. Iya. Itu mah tiap minggu. Itu tiap minggu. Tapi setelah yang nenek-nenek itu ada yang parah lagi nggak, yang sampai lu bener-bener melihat sosoknya atau lu digangguin yang parah? Ada, pernah lah. Makin dari situ makin sering. Gua dari ini deh. Itu kan gue sebenarnya perjalanan horor gue ini sih kayak alurnya maju mundur sebenarnya. Jadi udahlah dari Suja itu kan. Awal dari Suja itu kan. Nah, terus udah itu ini ada satu coy. Lu ini nggak ingat ini nggak? Dulu tuh patung lagi. Peta map Indonesia di dekat lab komputer sama itu tuh yang di Ingat. Itu di pojok kan. Nah, di pojok ya. Kan. Oh, ya. Itu tuh gue waktu itu malam-malam. Gue lagi ngurusin, kan gue waktu itu sempat jadi OSIS kan. Terus gue jadi panitia Edufair ya, kalau nggak salah ya namanya. Iya, Edufair. Panitia Edufair gitu. Nah, gue nginep di sana. Ini tuh pas gue kelas 2, tapi sebelum gue masuk Suja. Oke. Soalnya itu pas banget baru kenaikan kelas 2 kan, gue belum masuk Suja tuh. Nah, itu malam-malam gue tuh ngelihat di peta Indonesianya itu malam-malam dari jauh ya, dari WC situ tuh kan lorong kiri sama lorong kanan kan, WC kan lorong kanan. Gue ngelihat dari lorong situ tuh kayak gambar Bunda Maria coy. Wow. Itu gue ngeliat Bunda Maria kan, terus udah gitu sekarang kan gue waktu itu berdua sama temen gue waktu itu berdua abis dari WC, terus gue bilang kan, anjir lu lihat gak sih itu ada foto Bunda Maria, gue bilang gitu kan. Kata dia, di mana anjir? Itu di peta Indonesia. Kata dia, enggak, gue gak ngeliat apa-apa. Udahlah. Terus gue bilang kan, anjir salah mata lu, ini bener-bener Bunda Maria coy, jelas ini mah. Udah kan, terus gue naik ke lantai 2, gue mau sama temen gue tuh mau ikat ini loh, spanduk Edufair gitu di balkon kelas 2 situ kan ada, depannya kan ada kayak balkon situ tuh yang kecil, yang biasa banyak pot. Nah itu temen gue lagi di situ gue bertiga akhirnya sama temen gue datang satu buat bantuin kan. Gue di situ tiba-tiba ada yang ketawa coy. Yang ketawa tuh kuntilanak cewek, sementara gue bertiga cowok kan. Nah gue sama temen gue lagi di depan kelas 2. Temen gue ini satu lagi masangin, lagi di luar situ, di luar balkon situ. Gue sama temen gue kabur kan, dia tinggal sendiri. Dia nggak loncat kan? Untungnya enggak. Jahat lu, katanya temen tinggalin. Gue sama temen tapi gue dulu serem sih. Iya, parah sih itu. Gue sama temen gue berdua udah di bawah kan, dia masih di atas, masih teriak-teriak. Terus gue bilang kan, jangan loncat, kata gue, lu naik jangan loncat gitu gue. Akhirnya dia naik terus baru kabur. Itu sih. Itu gue sih, parah itu kocak. Itu mah dari gue sendiri. Abis dari situ mulailah kayak yang tadi tuh, kayak yang nenek-nenek itu. Terus gue ketemu cewek Jawa pakai baju Jawa percis lah, terus udah gitu ningrat itu di kelas 15. Kayak gitu. Gue ketemu kayak Kunti gitu sama Pocong di SD. Terus udah gitu. Iya. Nah, coy, kalau misalnya SMA kita parah sih.
SMA banyak banget. Iya. Nah setelah Sekolah kan biasa kayak gitu rata-rata. iya, setelah itu sempet tuh waktu itu kan dulu SD dirobohin kan, mau diiniin, mau di apa namanya, mau direnov. Nah, Nggak tahu nih angkatan lo beda sama gue nih. iya ini pas udah lulus. Pas gua kelas Kita sih nyumbang doang. ini gua kelas 2, Dua mau kelas 2 mau ketiga kalau nggak salah. Lu tahu si Item kan? Si Item yang nggak naik itu, harusnya dia angkatan lu ya? Apa dia angkatan tahun di bawah lu? Tahu yang kurus-kurus si N tinggi. Ah ya, dia kan pokoknya nggak naik kan, otomatis kan dia jadi kelas 3 tuh waktu itu, gue kelas 2. Nah itu tuh waktu itu SD dirobohin, entah kenapa gue punya feeling pas lagi waktu itu kan gue lagi Abu Suja, setelah pas gue lagi Abu Suja itu tuh udah dirobohin tuh, udah direnov lagi, pokoknya baru dirobohin doang lah, tinggal dibangun lagi kan buat direnov. Itu tuh gue lagi ngobrol sama temen gue anak Suja juga. Gue pokoknya punya feeling lah, gue bilang sama dia, gue punya feeling nih besok bakal kejadian hal yang gak enak, kata gue di sekolah. Bener lah, ternyata besoknya kejadian yang gak enak. Itu tiba-tiba pohon beringin yang di lapangan tuh pembatas SD SMA yang kantin. Iya, itu roboh. Oh, yang hujan itu ya? Di sekolah terus udah gitu tuh anak kelas 1 ada 2 apa 3 orang yang kesurupan. Anak SD ada yang kesurupan, terus sama ada nenek-nenek ketimpa itu pohon. Kayaknya gue pernah dapat beritanya deh itu. Itu gede Iya, banget. itu sempat viral itu. Dan itu Iya, yang gokil ya. Kan gue lagi di WC kelas 2 kan sama teman gue. Terus gue malas lah balik ke kelas. Gue nongkrong dulu tuh di depan WC sama teman gue. Gue ngeliatin tuh prosesi pohonnya jatuh tuh kan. Iya. Kata gue, anjing beneran jatuh dong. Jatuh. Udah miring kan, miring. Si Item dong dari kelas 3 lompat tangga ke kelas 2, lompat tangga lagi ke kelas 1, langsung lari buat itu nyelamatin nenek-nenek itu. Gila kata gue, anjir pahlawan orang. Gue tepuk tangan abis itu. Gila gokil. Udah, tapi gue gak bantuin. Ini emang baik. Lu tepuk tangan doang ya? Wah gokil orang kata gue. Anak muda zaman now. Habis itu masih banyak lagi lah. Sampai nyawa taruhan gitu-gitu tuh udah banyak banget lah. Gila. Ya. Gitu. Tapi kalau sekolah sih emang rata-rata banyak lah. Kita juga, maksudnya dari kita SD kan banyak legenda-legenda kan. Iya. Yang nggak tahu bener apa enggak sih. Iya bener. Pasti banyak sih. Iya. Dulu sekolah yang inisialnya K itu pun lumayan horor soalnya waktu SD ya. Oh iya. Iya tuh. Horor tuh. SD-nya gua Matthew sama Abed tuh dulu horor. Iya, gue dulu kan sering beli gitu tuh. Sering beli koi, terus ke dokter gigi di situ dulu. Horor emang. Tapi entah kenapa ya, tiap sekolah itu pasti ada legenda Mr. Gepeng. Gue nggak ngerti. Iya, benar-benar. Semua sekolah aja. Sekolah pasti ada loh waktu SD itu. Gak ngerti sih gue. Ya udah dari gue ya. Sok. Ya, Sebenarnya pengalaman horor pertama itu gue nggak tahu debetmu masih ingat apa enggak. Tapi gue pertama kali ngalamin sebenarnya sama lu. Oh, gue tahu. Waktu retret. Jadi posisinya waktu itu di tempat retret itu, gue sama Abed dan beberapa orang tuh nggak dapat kamar. Jadi entah gue nggak ngerti lah, panitia atau apanya nggak prepare atau apa. Itu zaman SD nggak dapat kamar. Jadi gue tidur di hall, di aula gitulah, ruang tamu. Posisi gue tuh mepet sama pintu. Oke. Gue di lantai 2 ya. Pintu tuh cuma ada balkon doang. Nah, kita tuh masih rame lah. Sebelah gue Abed, lagi teman kita misalnya Rio ya. Oke sih, ya. Oke. Jadi tidur nih bertiga, depan pun masih ada 10 orang. Masih berisik-berisik lah sampai jam 11. Tiba-tiba dari luar itu ada yang ngetok nih.
Itu balkon doang kosong lantai 2, Pak. Oh iya, ini gue pernah dengar. Siapa coba yang mengetok-ngetok? Beberapa kali dan itu kencang banget dan semuanya dengar, nggak cuma gue doang. Itu semua dengar. Dan itu langsung semua tuh pada hening, tidur semua udah. Anak SD, Pak. Kalau yang paling parah sih itu kayaknya di kosan gue yang lama sih. Jadi waktu itu pas gue mau kerja, gue kan nyari kosan sama Abed waktu itu, ditemenin Abed. Akhirnya gue pindah tuh, dapet kosan itu tempatnya tuh gedung baru lah, bangunan baru. Dan kayak lantai 3-nya belum beres waktu itu, kondisinya lantai 3 belum beres. Tapi karena gue udah mepet masuk kerja, gue tetap masuk situ. Oke. Hari pertama gue masuk itu, gue benar-benar penghuni pertama di lantai 2. Karena lantai 1 tukang yang masih benerin lantai 3. Jadi gue lantai 2 tuh cuma gue doang. Bahkan listrik pun gue masih narik kabel dari bawah. Masih baru banget berarti. Baru banget. Dan itu asli kondisinya sangat-sangat nggak enak. Sangat-sangat nggak enak. Seminggu tuh lumayan lah, gue sering dengar suara-suara gitu. Seminggu 2 minggu tuh gue masih dengar suara-suara kayak pintu digaruk lah, terus kayak ada orang jalan. Sampai suatu malam, gue udah lupa sekarang tanggal apa, kejadiannya bulan apa, gue udah lupa. Posisi gue lantai 2 dan jendela ngadep keluar kan. Malam-malam tiba-tiba kejadian lagi tuh, ada yang ngetok-ngetok. Siapa yang ngetok-ngetok lantai 2? Jendela lantai 2. Jendela lantai 2 dari luar pula. Ada yang ngetok-ngetok. Dan karena jendela berdebu kan, luarnya berdebu. Dan gue juga malas bersihin kan. Ini sebenarnya tambahan cerita waktu itu ya. Tiba-tiba pas gue lihat itu ada ini sih, ada tapak tangan kali begini satu gitu. Di luar jendela. Waduh. Mereka berdebu kan. Kayak tapak tangan. Dan itu kejadiannya malam-malam. Gue nyalain lampu, otomatis jendela kan ada pantulan ke dalam. Iya kelihatan jadinya. Ada pantulan ke dalam dan gue ada berdiri di belakang gue. Gue langsung oke, fine. Gue tutup tirai, gue langsung narik selimut itu. Posisi dan kasur gue tuh kan kasur gede kan, jadi otomatis gue paling cuma mengisi bagian kanan atau bagian kiri. Oke. Ganti-gantian lah. Nah, pas gue lagi begitu, tiba-tiba kasur gue sebelah gue turun. Kayak ada yang tidurin gitu ya? Ya, kayak ada yang tidurin. Gue udah nggak berani lihat. Jadi gue cuma berdoa. Udah tuh akhirnya gue berhasil tidur. Ya nggak tidur banget sih, tapi ya udahlah gitu kan. Pagi-paginya gue bangun, gue nemuin tetesan darah di lantai gue. Gue nemu tetesan darah. Bukan darah lu. Tetesan darah yang jalan tuh dari pintu gue sampai ke kasur gue. Tapi di kasur gue nggak ada darah, di lantai doang. Dan itu kekunci. Itu kekunci. Pasti. Asli itu kosan lu murah itu pas masih baru itu ya? 800. Bangunan baru 800. Dan itu emang parah sih. Setelah itu kayaknya gue sih bertahan agak lama sih, karena setelah itu nggak pernah ada lah kejadian dikit-dikit, cuman nggak pernah ada yang sampai parah. Nah, yang di sini gue lebih ekstrim sebenarnya. Cicak ya? Sebelum itu gue lebih parah. Oh, gimana? Jadi banyak lah bermunculan, kayak ada yang gue cerita kemarin tuh, ada yang bolak-balik. Gue pikir tuh orang. Bahkan pernah nih. Gue berharap itu orang.
Terus pernah juga ada, gue taruh botol minum di depan gue nih, posisi gue sini. Oke. Tahu ngegeser ke meja ini nih. Meja sini. Ya oke, meja kecil samping. Meja. Nah, itu. Ngegeser sendiri. Dan posisinya airnya tuh udah kering banget. Aus apa gimana? Aus ya. Aus, tapi nggak ngambil punya orang dong. Tolong ya. Iya, harusnya bilang kayak bang, si bang, aus itu namanya. Ya udah. Tapi aku galon lu awet kan? Aku agak enggak sih awet, kayaknya dia nggak kuat ya ngangkatnya. Mau maling susah ya, aduh. Dan maksudnya yang parahnya sih ini sih, waktu itu gue pernah ada kayak bekas cakaran banyak. Tangan lu ada bekas cakar? Sekarang sih kayaknya udah hilang sih, udah bekas. Nggak sakit sih, cuma cukup bikin shock pak. Jadi lu bangun terus lu ngeliat ada bekasnya? Iya, kayak gatel kan namanya lu apa sih, kayak gatel kan. Gue lihat tuh panjang nih. Ini kayaknya kalau itu kelihatan gitu. Nggak kelihatan ya? Ada lah, masih ada sedikit sih. Cuman kayak gue positif thinkingnya adalah ya udahlah, selama nggak ganggu nyawa gue, udahlah. Cari tempat lagi juga susah. Iya. Dan terakhir kemarin tuh yang cicak. Iya, yang lo foto. Logikanya kalaupun dia mati jatuh, nggak mungkin ada bercak darah di samping. Itu tuh kayak ada yang jep dan dipoto. Kakinya udah nggak ada loh kalau mati. Itu lu nemuinnya di mana? Di samping kasur? Di belakang kasur gua. Kalau samping kasur gua mungkin nggak sengaja gua tendang atau apa kan. Di belakang kan waktu gue lagi beberes nyapu tiba-tiba ya, gue nemuin kayak gitu tuh. Anjir. Pertama gue semut nih, kok semut banyak banget gitu. Pas gue lihat anjir sebelah kayak gitu. Dan posisinya udah kemutilasi. Jadi gue nggak tahu lah. Itu horor banget sih. Dan gue cukup sering sih secara ngelihat gue beberapa kali lihat, cuman lebih seringnya gue gak buat. Kayak di rumah gue sebenarnya horor. Dulu waktu gue masih suka nonton bola subuh ya, kan lantai 2 gue kayu kan, tahu kan, otomatis kalau ada orang jalan pasti kedengeran kan jam 2 pagi. Gak ada orang. Makanya kalau yang paling nginep di rumah gua nggak terganggu sih, gua puji Tuhan. Iya. Dia ini aman. Dan pernah juga, itu kan tahu kan area rumah gua kan gang kecil. Yeah. Malam-malam ada delman lewat. Hah? Ada suara delman. Kan nggak muat. Nggak muat kan? Itu beberapa. Kleneng, letak, kleneng. Tapi lu penasaran keluar nggak? Atau lu cuma denger doang udah tidur? Kagak nih gua. Itu tipikal Asia sih. Gue juga sama sih kayaknya kalau gue jadi lu. Makanya gue kalau di film-film itu yang mereka begitu dengar suara penasaran sih, gue sih nggak mau. Itu urusan wajar, gue sih nggak ikut-ikutan ya. Ya gitu sih kalau dari gue sih gitu. Horor sampai sekarang kayaknya bukan. Kalau gimana, Bet? Kalau gue mungkin gue nggak banyak sih dan nggak sehoror lu. Cuma kalau gue sempet waktu itu kan gue balik kerja bawa motor tuh. Nah, kantor yang ini berarti yang sekarang? Iya, di kantor yang sekarang balik kerja. Terus kan gue shift malam ya, jadi jam 10 lah, jam 10 dari kantor, nyampe rumah biasanya 10:30 kurang. Nah itu tuh gue lewat deket PMI, deket rumah gue loh, PMI yang
lapangan. Darah. Ya. Itu bank darah. Nah di situ tuh gue lihat pokoknya depan kosong lah, karena gue pakai lampu jauh kan, lampu jauh, depan kosong nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue deket pohon, ada pohon kayak pohon beringin gitu, gede di situ. Nah itu tuh gue kayak bawa aja, cuma di sebelah kiri gue, jadi kayak ngelewatin orang gitu, dia kayak mau nyebrang gitu, set putih, gue kayak itu orang bukan ya, gue bilang kayaknya perasaan tadi nggak ada, gue lihat spion kan. Emang nggak ada orang sih. Kalau orang istilahnya kalau orang kena lampu dan lu baru mau jalan kan kelihatan apa, ada lampunya gitu kan, ada kayak gitu kan. Kalau ini nggak ada, jadi di depan tuh kosong, dan ketika itu udah dekat sama gue baru kayak ini orang mau nyebrang dari tadi dong, gue mikirnya gitu. Malas gue itu liat. Depan PMI banget ya? Enggak, sebelum. Jadi ada pohon di situ, nggak lama baru PMI, kayaknya aduh. Biasa. Tapi kan daerah situ emang kalau malam iya. Sepi dan agak gelap. Karena lampunya kurang di situ. Sama satu lagi, ini gue kayak bener-bener kayak ini sih, ngerasain pertama kalinya gitu, mungkin diganggu atau apa gue nggak paham. Cuma jadi waktu itu kondisinya gue lagi di rumah, gue sendiri, dan gue mau mandi. Nah, udah mau mandi, jadi gue ngambil handuk dulu kan, handuk di posisi jadi di jemuran itu di atas rumah gue. Nah pas gue turun tangga itu kayak ada yang, itu bener-bener gue ngerasa banget sih, kayak kuping gue tuh ditiup, men. Waduh, itu merinding parah. Gue kayak waduh, ini apa nih. Langsung turun, gue kayak mandi terus setel musik gitu kan, paling enggak gue enggak itu paling tidak sepi gitu, karena kondisi rumah benar-benar gue sendiri. Gue lampu belum gue nyalain, emang cuma lampu kamar aja gue nyalain, dan itu kayak itu beneran asli berasa banget ditiupnya. Gue enggak, my God, berindingnya langsung parah sih itu. Paling gitu aja sih dari gue. Cuma kalau memang gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngeliat langsung, cuma kalau ngimpi itu banyak banget kalau gue. Ya, jadi sebenarnya sih intinya adalah ketika lu ngalamin gangguan, kalau saran gua sih mendingan nggak usah penasaran. Kalau orang asli Jawa. Iya. Beneran. Mau lu bisa ngelihat atau enggak? Kalau menurut gua sih better jangan penasaran, buat yang denger juga. Tapi itu benar. Itu nyambung sama salah satu pengalaman gua sih sebenarnya. Ini gue ceritain semua aja kali ya. Tanggung. Malah. Jadi pas gue zaman SMA itu, jadi gue kelas 3. Gue udah kelas 3 nih. Itu gue udah 1 tahun di Suja. Jadi di Suja itu kan ada yang namanya lu dibuka gitu kan tenaga dalamnya. Nah, itu tuh dibukanya sama guru besar lah gitu. Nah, itu tuh waktu itu gue sempat, ini awal mulanya tuh gue sempat datang ke rumah guru besar gue buat waktu itu akhirnya dibuka lah. Nah, dibuka tenaga dalam itu sekaligus lu peresmian kalau ya udah lu tuh sekarang udah jadi anak Suja beneran gitu loh. Nah, gue jadi tuh buat beberapa, gue nggak tahu sih kalian ini pada mempelajari atau enggak ya, cuman karena gue pernah ikut Suja dan keluarga gue ada hal-hal mengenai itu juga, jadi mau nggak mau kan gue ya udahlah cukup tahu doang gitu. Nah, buat tenaga dalam itu kan berapa kan, ada yang kayak intinya sih dua lah, ada yang di perut atau pernafasan, ada yang di pernafasan, sama ada yang mengandalkan tulang belakang. Nah, di tulang belakang itu kan kita kan beruas-ruas tuh kan. Nah, di tulang belakang itu ruas-ruasnya itu tuh ditandakan sama dengan level. Jadi lu level sekian sampai level sekian lah gitu, dari terbawah sampai tertinggi ke leher situ. Nah, jadi kalau misalkan secara ininya ya, secara ilmu
sainsnya ya, ilmu sainsnya tuh kalau misalkan di tulang belakang kita itu kan ada ruas-ruasnya. Nah, tiap ruas itu kan kalau misalkan dari segi kimia itu ada senyawa listrik yang nganterinnya gitu loh. Di tiap itu tuh, tiap sumsum tulang belakang tuh. Di tiap ruas listrik-listriknya gitulah. Nah, itu menandakan kalau misalkan di mistisnya, lu misalkan masih level 1 nih, jadi lu pengantaran listrik dari si sumsum dari ruas pertama itu tuh udah jalan, itu terus sampai ke akhirnya lu level paling atas gitu. Nah, kalau misalkan dari pernafasan itu ya gimana lu mempelajarinya aja, yang penting lu udah dibuka pernafasan lu, udah istilahnya tenaga dalam lu lah udah bisa, itu udah tinggal gimana lu mempelajarinya aja kayak gitu. Kalau misalkan lu berdasarkan tulang belakang itu nggak bisa, itu ada step by stepnya kayak gitu kan. Nah, pas gue lagi mau dibuka sama guru besar gue, karena Abu Suja itu dia tuh berdasarkan pernafasan, jadi ilmu pernafasan itulah. Nah, itu tuh yang gue kenapa ya, guru besar gue tuh susah buat ngebuka gue, sementara buat yang lain tuh gampang. Jadi ibaratnya kalau kata guru besar gue tuh kayak ada pintunya lah, di tiap orang tuh di dalam perutnya itu ada pintunya. Nah, kalau misalnya orang yang lain itu tuh semua rata-rata pintunya kekunci, jadi makanya dia tuh gampang dibuka gitu kan. Kalau misalkan yang gue itu tuh pintunya udah kebuka setengah gitu loh. Jadi tuh ibaratnya udah kebuka setengah. Nah, tapi berkebalikan, harusnya kan kalau udah kebuka setengah tinggal dorong dikit kebuka semua kan. Kalau gua nggak bisa. Jadi ibaratnya tuh lu kayak gimana ya? Kayak gini deh, lu misalkan mempelajari ilmu fisika misalkan, sama lu mempelajari ilmu agama, kan itu kan pasti ada beberapa hal yang bakal cross kan. Kayak wah, kalau misalnya fisika ini nggak mungkin nih, ini nggak bisa nih. Tapi kalau misalnya berdasarkan agama, ya bisa-bisa aja. Gitu kan, kalau misalkan di ini. Nah, itu tuh nge-cross akhirnya jadi tuh ternyata, kata guru besar gue, tulang belakang gue tuh udah kebuka nih. Tulang belakang gue tuh udah sampai level berapa gitu. Tapi perut gue enggak. Sementara kan kalau misalkan gue di Abu Suja, itu tuh perut kan. Berdasarkan dari pernapasan, bukan dari tulang belakang. Nah, itu akhirnya ya udahlah, akhirnya dipaksa buat dibuka, akhirnya udah tuh jalan dua-duanya. Nah, awalnya di situ akhirnya, nah cuman setelah awal dari situlah semuanya kebongkar. Jadi gue sempat waktu itu pas SMA, gue kelas 3 ada adik kelas gue kesurupan. Dia emang orang rentan gitu, dia kesurupan. Dia punya pacar anak Abu Suja. Nah, si anak Abu Sujanya ini temen gue kan. Nah, ini tuh kita berdua tuh ibaratnya, dia ini senior gue di Suja lah, ibaratnya gue masih baru. Cuman kalau misalkan dari segi kepekaan gitu-gitu emang sejalur, karena dia kan orang Batak juga kan. Orang Batak kan kental juga tuh sama kayak gitu-gituan. Nah, akhirnya dibuang lah. Kan kalau misalkan Abu Suja itu kan diajarin kan buat lo ngilangin orang kesurupan gimana, kayak gitu-gitu diajarin kan. Buang lah sama temen gue. Nah, setelah itu gue penasaran dong, siapa sih emang yang istilahnya yang ngerasukin nih orang nih. Secara waktu itu gue baru banget bisa lah, ibaratnya masih kayak penasaran gue tuh terlalu tinggi lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue kepo. Jadi tuh waktu itu kan live in kan kita. Waktu itu live in aja. Nah, sialnya lagi adalah pas gue live in, keluarga gue itu adalah keluarga yang istilahnya kayak dalam tanda kutip dukun gitu lah. Berarti sih lu, jadi kayak apa sih namanya, kayak nyembuhin orang. Greget ya. Itulah gitu. Nah, sialnya lagi adalah gue tidur di kamar dan kasurnya itu tuh bekas kakek dia meninggal. Oke. Gitu. Nah, jadi kan si bapak sama emak angkat gue itu pas gue lagi live in punya 2 anak kecil kan. Nah, yang satu itu yang paling gede sama yang paling kecil. Nah, yang paling gede ini justru dia yang paling bisa, dia nyembuhin orang segala macam gitu-gitu. Nah, dia tuh masih kelas SD pas gue kesana tuh. Pas gue SMA dia SD, berarti kan itu kan beda jauh banget lah. Nah, cuman
ini anak tuh tipikal dia indigo sih, anak indigo. Lu tau kan tipikal orang-orang indigo tuh susah buat ngobrol sama orang lain, susah buat nyambung gitu lah. Nah tapi tuh dia nyambung sama gue, dia ngobrol sama gue mulu, pengen kemana-mana tuh ikutnya sama gue mulu kan, gitu. Nah terus udah gitu pas hari terakhir gue tanya, lu kenapa pengen ngikut gue mulu? Terus kata dia, abis kalau misalkan dari kepalanya Mas nggak ada tanduknya, beda sama orang-orang lain. Anjing, lor kan gue kaget kan tuh. Gue tanya, makanya gue tanya kan maksudnya apa. Terus kata dia, iya soalnya kalau misalkan orang baik itu nggak ada tanduknya Mas, kalau misalkan orang yang jahat itu biasanya ada tanduknya, kayak gitu kan. Nah terus gue diajarin lah sama dia gimana caranya buat manggil orang yang udah pernah meninggal. Gue diajarin sama dia. Begitu gue praktekin. Gue praktekin tuh pas adik kelas gue kesurupan itu, gue praktekin kan, gue panggil, datang, datang, udahlah. Gue di situ udah bisa lihat dan gue udah biasa ngobrol. Gue ngobrol, gue tanya-tanya, lu meninggalnya kenapa? Bla 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 bla. Apa yang bikin lu kesurupan? Apa yang bikin lu tuh akhirnya nyamperin nih anak gitu loh. Terus dia tuh nggak mau pergi coy, jadi biarin udah diukir balik lagi gitu kan. Terus udah gitu kata dia, abis anak ini mirip sama anak saya, katanya gitu kan. Gue makin tanya lagi dong, emang miripnya gimana, bla 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 bla. Nah setelah itu coy, ini di satu posisi gue waktu itu pun nggak percaya ya, dan ini mungkin sulit buat buat dipercaya sama orang yang nggak mengarah ke sana. Gue kayak ditarik terus bawa ke wilayah dia meninggal itu tuh berapa puluh tahun yang lalu. Gue ditarik ke sana, gue dikasih lihat scene kejadian dia meninggalnya, gue dikasih lihat scene keluarganya sampai anaknya tuh kayak gimana bentuknya, gue dikasih lihat men. Jadi ini cewek kalau habis dari pasar terus dirampok, terus begitu ditusuk perutnya gitu men. Dan dia tuh cewek-cewek bukan Indo yang benar Indo, dia belasaran Indo Belanda gitu kan. Ini jauh dulu banget. Itu di situ gila sih, parah sih itu. Jadi kalau menurut gue mendingan jangan kepo sih. Iya benar dari gue. Kalau kepo bukan. Jadi misalkan pun kita, gue pernah Bet, sama yang itu sih, yang level-levelnya itu. Si Otmar bilang pintunya udah kebuka. Gue ragu itu engselnya rusak. Anjir. Jadi susah mau dibuka. Ya pokoknya sih itu sih. Kalau lu dengar sesuatu apa-apa, jangan kepo. Mendingan lu udah diam aja di tempat. Ya. Karena itu kan akhirnya mereka ngeganggu. Dan ketika lu respon, mereka akan makin ganggu sih kalau menurut gua. Selama ganggu makin. Iya. Jadi mendingan ya lu berdoa, berkeyakinan masing-masing aja lah. Ya, paling horornya begitu. Terima kasih semuanya ya. Neil, thank you. Thank you. Yudi, thank you. Ya, oke. Buat tutup ya. Thank you. Okay. Thank you guys. Thank you. Dah. Yang encore.